kita coba buat ada yang replaynya. Kamu melihat kegelapan. Your team is taking. Game kedua udah diupload, game ketiga sekarang OTW teman-teman, diupload ya. Kalian bisa lihat replaynya nanti ada di YouTubeku guys. Oke, apakah RRQ bisa menang guys? Wah ini MSC Israel kah bro? Kesakitan ini MSC Israel kah guys? Bahwa aku masih hidup. Semua yang berani menghalangiku akan Saya merasakan bau-bau MSC ini bang. Seleramu bagus. Runner up MSC 2024 vs Runner Up Mas 2022. Nah ya, lihat ya. Siapa bilang jalan pintas itu tidak ada? Aku sudah At buktikan. Netral Skibidism, NEYY, itu kan kamu. Runner Up vs Runner Up nih. Dan harapan adalah dua ciptaan terbaik. Panggil kami. Yang ku maksud itu start season sekarang. Yang ku maksud itu status season sekarang katanya. Kita akan berdiri teguh hingga akhir. Stat Jun 91%. Status Jun 91%. Waduh. Pasir tunduk di bawah perintah. Your team is taking. Next Mark 0 GKBG. Susah di rank mitik biasa UDBLM lagi di honor. Aku sudah Mar menunggu tadi aku terlalu check lama. up Brands vs Epos Aurora Miracle komen kasihan Fenrir. Kasihan Fenrir. Akeong Z lacurian darimna. At Jun Voldigoat. Kecome bang. Ke comeback ya hari-hari guys, ke comeback. GW dalam hati, parah admin. Dah, last game. Udah last game katanya ya Bang Pio ya. Next Mark Penuka. Abren Koze. Habis ini bentar. Habis ini ya. Oke. Di game kelima masih ada satu kayaknya guys. Inocen balik PH lalu gabung Abu. Lalu gabungnya Til ID nih bro. Til ID, squadnya Til ID gak sih? Bang Innocent guys. Ah, Til ID ya. Pakai Tigreal dia. Mencoba untuk melakukan sebuah pasangan serangan tapi harus malah membuat satu buah force bolt. Gak bisa dihindarkan. Poin pertama berhasil langsung terjadi. Poin kira cukup penting dari pasukan teman-teman tim RRQ ya. Yang berhasil langsung mengambil sebuah pick off-nya di game kali ini seorang Kimi. Dikejutkan langsung dengan sebuah pick off dari seorang Pio kali ini. Abis Aliro mencoba dikeluarkan. Mencoba untuk mengenai sebuah buff, ternyata Olivia masih asik-asiknya untuk bisa mendapatkan sebuah buff di sana. Dan juga mencoba berfokus agar bisa mengambil ke arah sebuah Scare Lizard untuk bisa diamankan. Dan kita lihat mencoba untuk ke arah bawah, mencoba memberikan gankingan. Spear of Alpha mungkin bisa dipersiapkan, bakal menjadi bencana seorang Lex jika harus ada di sana. Begitu sama pun harus terjadi, mengikat langsung dua pick off K untuk di game K3. Lihat ada beberapa sambaran yang juga berhasil dilakukan oleh pasukan dari teman-teman tim Brands. Ini bakal membuat mungkin pasukan dari tim RRQ kehilangan cukup banyak pemain di area depan sana. Meskipun hasilnya nihil terjadi karena kesiapan dari kedua tim belum terlalu baik ya untuk di RRQ gamenya. Dengan kita lihat gold yang belum jauh tertinggal. Ada seorang Kim yang berhasil membalas sebuah pick off yang tadi pertama sempat dia dapatkan ke arah sang Piu, yang harus terkena eliminasi pertamanya. Wave Minion saat ini sedang di plating. Tentunya ada sebuah kuncian yang bisa dimanfaatkan oleh seorang Kim ya.
Efek CC dari Cyclops juga udah besar banget dan itu bisa ngikat bukan hanya pemain-pemain yang biasanya cukup tebal ya, tapi juga biasanya teman-teman yang punya damage kuat juga bisa diikat. Dan tentunya Brody dan juga Hero Selena akan jadi fokus utama mungkin dari serang Kimi. Implosion terus terjadi, memberikan gangguan kali ini, mencoba untuk juga mengamankan seorang Den di depan, tapi seorang Doski pun mencoba untuk menyala dengan serangan yang kini dilakukan. Berhasil untuk membuka sebuah tumbangan dengan Wave Neon yang kini juga masih stay untuk bisa dijalankan, tapi pengambilan turtle-nya pun juga berhasil diambil oleh serang Koze untuk pertama kalinya. Turtle yang cukup penting untuk pertama kalinya bisa diamankan oleh teman-teman dari Mabrens, tapi tertarik sudah Koze pun hilang untuk pertama kalinya. Gagal bisa kabur karena memang setup yang dibuat oleh pasukan tim mereka juga cukup baik dengan Blodian yang juga berhasil untuk mereka lakukan. Kita lihat ada seorang Piu yang harus kembali tumbang dan ada sebuah buku yang udah berhasil seorang Kimi amankan. Mencoba untuk menghancurkan shield dan akan menambah sebuah gold ya untuk dirinya. Kita lihat dengan sebuah pergerakan yang juga kini mencoba memberikan pressure ke arah sebuah buff dari pasukan tim lawannya. Olivia apakah masih bisa pulang dengan sendirian, mencoba untuk selamat dari pertarungan. Ring Sesrom pun langsung digunakan dari Innocent pun juga berhasil membuka satu buah one last hit. Di saat seorang CFR pun juga masih berfokus untuk bisa membuka sebuah serangannya dan seorang Innocent pun harus berhati-hati. Tapi implosion untuk kedua kalinya pun terjadi. Apakah berhasil diselamatkan? Tapi seorang Innocent pun harus malah berhasil terkena eliminasi. Lex pun harus mundur, nggak bisa terlalu dekat. Di saat kita lihat ada pengambilan ke arah sebuah darah ya, bisa untuk dia langsung dapatkan. Dari Sena, pesan Clonex gak kosong nabung dibuat malam besok bisa kan Bang Marguan bisa. dan Imut YH. Buset. 454.900.000 Bang Sena, thank you Bang Sena. Berkah selalu Bang Sena. Semoga rezeki lancar selalu. Abis ini ada Bang Sena. Kita langsung main aja Bang Sena ya. 4 game ya Bang Sena ya. Sendirian kah? Tapi ya guys, di 5 ada. Di 6-nya di 6-nya full. Tapi di 7-nya ada. Ya guys. Di 8-nya juga di 8-nya ada deh, satu deh. Berarti 5, 7, 8 kayaknya deh. 5, 7, 8 sama 9 kayaknya Bang Sena ya. ACC siap Bang Sena. Aman Bang Sena. Terima kasih Bang Sena ya. Mengambil pick off masih cukup baik untuk bisa dilakukan. Nggak bisa terlalu dekat. Apa dengan GKN yang masih cukup kuat terjadi dari teman-teman tim Aprens kali ini. Bisa pengambilan turtle-nya masih bisa diamankan lagi untuk seorang Olivia untuk game yang kali ini. Pengambilan turtle untuk pasukan dari tim hierarki. Serangan pun juga mencoba difokuskan lagi ke tengah dengan Wave Neon yang masih akan di-plating. Ada beberapa pemain yang mulai bersiap untuk bisa memberikan satu buat team fight. Dengan kita lihat Onfa yang juga kini masih ada di arah sana. Mencoba untuk membuka Hanekageka untuk serang Koze sehingga serangan mungkin bisa terbuka. Thank you yang kemarin kak katanya. Yang kemarin. Waduh. Dengan serangan yang kini mencoba difokuskan. Innocent mencoba memberikan dorongan, mencoba menyelamatkan. Tapi serangan Onfa masih masuk ke dalam sebuah radar yang cukup bisa membahayakan dirinya. Ring Sestrom pun juga tadi sempat digunakan dan bisa menjadi masalah untuk pasukan dari hierarki. Sambaran yang terjadi. Dua pick up pun langsung didapatkan. Dan kini mencoba untuk ke arah depan. Mencoba untuk mengejar ke seorang Olivia untuk bisa ditumbangkan. Tapi lihat seorang Onfa pun juga berhasil memberikan satu kiss manjanya ke serang Kimi dan sekup salting. Tapi Kimi bertahan lagi. Bahkan kini mencoba untuk membuka sebuah double. Tapi one last hit from Kimi. Ternyata masih bisa dilakukan meskipun akhirnya membuat seorang Kimi pun akhirnya juga dihentikan. Slot. Oke siap, aman. Kupikir ada sesuatu ya. Dengan Wave Neon yang akan kembali dijalankan oleh seorang Lex di area atas sana. Mencoba untuk menjalankan serangan lagi. Tapi siapa yang kini harus jadi pemain ya, yang akan menjaga area di arah top lane kali ini. Bisakah untuk bisa memperkuat sebuah areanya di area atas sana. Dengan serang kini difokuskan ke arah serang Lex. Mencoba membuat seorang Lex kesulitan. Pressure pun terus terjadi. Di saat beberapa bantuan dari pasukan tim Abrams pun juga kini mulai datang. Mencoba mempersiapkan sebuah serangan. Point kill cut tambahan bisa dilakukan. Kejaran ke arah serangan apapun tadi gagal untuk bisa dimanfaatkan. Dan sebuah transport memori tadi berhasil menyambar. Meskipun ternyata seorang Koze pun juga kini dalam bahaya. Arhook dan gagal bisa dimanfaatkan ternyata. Melaksanakan sebuah retributionnya.
Koze masih berhasil pulang. Tapi Onfa, kita lihat kini akankah mencoba untuk ikut kembali dalam sebuah pertarungan di saat pengancaran karena sebuah surat di bagian tengah pun juga berhasil didapatkan dengan Lex yang terlalu sendirian dan harus tertumbangkan, dan opsi yang kedua bakal diarahkan ke arah serang Koze yang masih bisa bermanuver dengan Hanekage, dan sayangnya Onfa yang baru mulai datang pun juga harus tersambar lagi. Point kill yang masih bisa ditingkatkan oleh pasukan tim hierarki. Bahkan Innocent pun juga kini berhati-hati. Slam terus mengenai dirinya dan membuat serang Innocent pun kesulitan bisa bergerak meskipun ada implosion. Berhasil langsung digunakan dan mengikat 2 bahkan 3 orang pemain. Tapi apakah ini akan jadi sebuah comeback yang bisa dimanfaatkan oleh pasukan dari tim Upren yang masih mencoba untuk memberikan penyerang tambah dengan Hanekage dari seorang Koze ya, yang juga kini harus malah berhasil digelandari, dan pengambilan turtle yang berikutnya masih masuk dalam sebuah radar untuk seorang Olivia yang ada. Bahkan kali ini berhasil mengambil sebuah purple di area tengah sana. Sieper terlalu sendirian, mencoba teman delay sepertinya dari segi permainan, tapi terlalu terkena damage dengan cukup dalam. Apakah bisa membuat seorang Sieper pun pulang dengan selamat ke area belakang? Throne of Memory berhasil menyambar lagi. Sieper pun harus hilang untuk yang keempat kali ini ya. Dengan Wave Neon yang akan kembali di plating lagi, clearance pun masih akan dijalankan dengan Lex yang juga kini mencoba untuk mencari sebuah kesempatan untuk bisa menghancurkan turret yang ada di area bawah sana. Kita Doski haruskah bisa untuk menjaga, dan ada satu surprise yang sempat dia mencoba untuk lakukan sehingga membuat Lex pun harus mundur. Tapi ada 2 orang pemain yang mencoba untuk mengikat ke arah serang Lex, bisa menjadi bahaya penting. Dengan kita Olve yang juga mencoba untuk ikut dalam pertarungan, sehingga harusnya bisa dapat panis ya. Kalau misalnya enggak, malah harus dapetin kerugian sih, karena udah ngebayang banget dari segi beberapa pemain yang harus turun ke area bawah ya. Dengan Onfa yang juga akhirnya masih berhasil untuk bisa memanfaatkan sebuah positioningnya pulang ke area belakang sana. Kita lihat beberapa pemain dari pasukan tim Upren pun juga kini mulai bersiap untuk ke arah tengah. Kita akan mencoba untuk memberikan persiapan. Serangan masih akan terjadi untuk beberapa pemain dari pasukan tim hierarki. Kita dengan kesiapan yang harus dilakukan untuk kali ini, siapakah yang bakal jadi follow up untuk bisa terkena sebuah panis? Wave Neon pun masih akan di plating. Kozia pun mulai bersiap untuk bisa memberikan lagi satu Hanekage, mencari pemain yang mungkin bisa jadi sebuah panis. Dengan kita lihat ada sebuah hook yang gagal terkonek. Innocent mencoba membuka satu implosion, berhasil untuk juga membawa sebuah sedikit hammernya, berhasil membuat bencana untuk pasukan tim lawan. Tapi sayangnya harus malah satu pemain yang berhasil ditumpangkan. Doski pun masih lebih mencoba menambah pick off-nya dengan sebuah double kill tadi berhasil terkonek. Dan lihat apakah ada pemain tambahan yang bisa diamankan, dan Abyssal Hero yang berhasil serang Piu pun keluarkan, membuat Den pun yang harusnya bisa pulang gagal untuk selamat ke area belakang. Dan ini masih coba untuk dipaksain ya, untuk bisa ngambil ke arah Lordnya. Alpha pun sendirian, dari Second Ice berhasil untuk dia dapatkan, tapi nggak bisa membuat dia pun berhasil mengambil Lordnya, dan bahkan harus terkena serangan, dikejar dan berhasil pulang. Alpha pun harus berhati-hati, tapi satu lagi eliminasi pun berhasil dia dapatkan lagi. What a game untuk seorang Alpha yang padahal posisinya nggak baik, tapi masih bisa memanfaatkan serangannya ya. Memang kalau kalian pakai Brody, range damage-nya harus benar-benar bisa dimanfaatin banget sih guys, karena jauh ya. Jauh seperti apa bang? Seperti hubunganmu dengan dia ya. Dan ini yang tadi beberapa kali sempat bisa nyambar ke arah teman-teman dari tim hierarki dan bisa dapetin point kill, meskipun juga harus ngelihat sekarang bahwa Lord yang akan dibawa oleh teman-teman dari tim hierarki bisa jadi bencana. Dengan Sieper yang terus mencoba mengalihkan perhatian, Hanekage-nya benar-benar mencoba untuk dipermainkan. Dorongan dilakukan dari Innocent, gagal memberikan satu beam potion, dan pun masih menunggu Arhuka bakal terkonek. Kita lihat apakah counter dari pasukan tim Upren kini berhasil ditemukan, yaitu adalah teman-teman dari tim hierarki yang kini bakal mencoba untuk langsung ya berhasil meredam pengambilan Karl Lord yang ada di game kali ini. Trophy Memory pun kembali keluarkan lagi, tapi seorang Kimi masih stay on track ya, mencoba untuk berfokus bermain dengan positioning. Bahkan kini mencoba mengikat ke arah serangan Alpha, memang masih terkonek, tapi Innocent gagal memberikan sambutan ke arah seorang Kimi yang kini malah berhasil untuk bisa membuka sebuah pengambilan. Innocent dalam bencana, untungnya gagal untuk bisa terkena sebuah panis karena masih berhasil pulang di sana. Innocent mencoba menambah darahnya, cukup full darah yang kini udah berhasil dia isi. Kita lihat dengan teman-teman dari hierarki yang kini akan mencoba untuk terkena sebuah panis dengan sebuah
Pancingan dari seorang Innocent membuka sebuah implosion, tapi ada Bloody yang juga berhasil menyambar, dan sayangnya seorang Lex pun harus terpancing sendirian. Pengancaran turret pun terjadi di tengah, dan ini bakal membuat jadi bencana. Apa dengan seorang Innocent punya yang juga harus tumbang di depan sana. Ini bencana. Seorang Alpha pun harus sendirian, masih menunggu seorang Koze untuk bisa memberikan cover. Seorang Koze dengan Hane Kage pun berhasil mengikat seorang Sieper ya untuk bisa terkena sebuah dominasi, tapi 3 lawan 2. Kini apakah cukup kuat untuk bisa membuat pasukan dari tim Upbrand bertahan di match kali ini dengan pengancar kartu yang mungkin akan jadi sebuah inisiasi yang akan langsung didapatkan oleh pasukan dari tim RRQ. Satu persatu pun tumbang sudah, dan Lex pun harus sendirian, dan wipeout tadi sempat terjadi sejenak dengan Innocent yang harus bertahan, dan Spear of Alpha pun harus dengan Innocent dan wipeout. Tidak, pasukan dari tim Upbrand harus dipecahkan WS-nya di game kali ini dengan RRQ yang berhasil mengambil alih sebuah kemenangannya untuk match yang kali ini, guys. Buset, RRQ ya. Kayaknya mereka emang benar-benar semangat buat pecahin WS itu sih, guys. Real bro. Real bro. 12 menit waktu yang dibutuhin buat bisa ngamen karena gamenya ya. Cuman sayangnya guys, kita melihat lagi bahwa ada satu orang pemain ya yang masih harus kalah di game kali ini, guys. Siapa itu, Bang? Coba ada yang tahu gak? Ada yang tahu gak? Padahal ini salah satu Gak tahu. Siapa? Onfa dari tadi udah menang, guys. Cuman ini akhirnya kalah juga kan. Cuman tadi ada Innocent. Iya, Innocent teman-teman ya. Padahal dia pindah ke kiri untuk bisa memperkuat tim Upbrand ya, tapi malah harus kalah, guys. Nestra ya teman-teman ya. Nestra. Soalnya terjadi karena seorang Lexin yang kini harus kesulitan ya. Kayaknya adaptasi yang memang cukup slow terjadi sehingga sulit untuk bisa berkontribusi dengan baik ya. Dengan Innocent yang juga udah cukup luar biasa impactnya, implosion dan beberapa serangan tadi cukup bisa dilakukan dengan baik, meskipun akhirnya ya harus sulit untuk bisa menangkal pergerakan dari seorang Kimi yang kini berpesta dengan sangat banyak dari segi point kill ya. 10 pick off dan 12 kali assist dengan hanya tumbang sebanyak 5 kali. 2 silver juga terjadi karena serang Doski dan juga serang Sieper dengan masih didapatkan oleh Dan dan juga serang Olivia. Masalah ini berhasil didapatkan oleh Koze dengan Pio yang juga berhasil memberikan MVP dengan 2 silver tambahan dari seorang Innocent dan Onfa ya. Ini statistiknya kalian bisa lihat aja, guys. Pamit Bang, aku mau BRK. BRK itu apa tuh? Memperburuk katanya. Oji mood katanya. CC aku tuh kata Kakimi. Kelas Kakimi ya. Wah, kecil-kecil ini siapa sangka, guys, bisa MVP, guys. Berak ya Allah. Mau berak kah? Ya ampun, pantas saja teman-teman ya. Nah, aku yang match 5 ganti ke 7, terus tambahin 8, 9, 10. Coba, aku coba cek dulu ya, Varia. 5 berarti kau skip ya? Oke. Aku cek dulu ya, Ri. Ini malam kemenangannya ya. Di 5 Fahri nggak main. Fahri di 5 nggak main, tapi di 6 main. Di 7 masih bisa Fahri masuk. Cuman di 8 nggak bisa, Ri. Full kayaknya, Ri. Paling nanti di Iya. Paling di 9 sama 10, Ri. Jadi 6 7. Jadi 6, 7, 9, 10. Itu oke kah? Bang Ruby Bang kalau berani hari-hari disuruh buy one ya. Gaskan kita masuk ke game berikutnya teman-teman ya. Poin killnya sih emang beda jauh sih, guys. Dominasi kuat sih, guys. Oke ya, lanjut ya.